Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rasanya gimana gitu ya, kita sudah dipercaya terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa masuki Ramadan yang ke-21. Semoga puasa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita hanya berharap pada Allah diterima kan? Maka setiap perjumpaan kita selalu kita minta kepada Allah supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, bunda dan sahabat, alhamdulillah di episode kali ini ya, di tema bersih hati mudah bersujud pada Ilahi sebagai tanda-tanda sehatnya hati kita, bersihnya hati kita supaya kita mudah bersujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuki tanda yang ke-10 dan yang ke-11. Tanda yang ke-10-nya adalah benci dengan selain Allah. Artinya apa? Kalau benci pada selain Allah, dia senang kepada Allah. Yang ke-11 adalah bergaul akrab dengan Al-Quran. Ya, bergaul akrab dengan Al-Quran. Jadi sekarang episode yang ke-10 dan ke-11 dalam artian tanda-tanda yang ke-10 dan ke-11 dari sehatnya hati kita, bersihnya hati kita. Kita masuk pada tanda yang ke-10. Benci kepada selain Allah, berarti senang kepada Allah. Senang kepada Allah dan benci kepada selainnya, menunjukkan apa? Orang yang menunjukkan pada hal seperti ini berarti sekaligus memberikan peringatan. Menunjukkan cinta pada Allah, senang pada Allah, benci pada selain Allah. Nah, ini menjadi sebuah keberuntungan sendiri buat ayahanda, bunda dan sahabat kalau hati kita sehat. Seorang hamba bila mencintai seorang, ia tentu akan suka bersamanya, ya kan? Ayahanda, bunda, sahabat suka sama siapa? Pasti kan pengen deket terus. Suka pada seorang ulama, pengennya kemana-mana aja ada ulama itu diikutin. Ya, Masya Allah. Begitu ada, bisa kita simak ya sekarang di tayangan-tayangan di medsos, apakah di channel YouTube seperti dengan saya saat ini. Kalau ayahanda, bunda, dan sahabat mencintai seorang ulama, dia akan mengejar terus. Kita akan terus menyimak tahapan demi tahapan. Mudah-mudahan ya, ketika itu diterapkan sebagai tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, senang kepada Allah, benci kepada selainnya, maka tayangan yang lain, hiburan yang lain, tontonan yang lain lewat. Kenapa? Karena yang dia sukai adalah nasihat-nasihat yang membuat dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa suka kepada dirinya sendiri, maka dia akan suka menyendiri. Ayahanda, bunda, dan sahabat senang pada diri sendiri. Maka banyak berhias tuh biasanya, ya. Merapihkan ya supaya pantas, bahkan kadang ada yang berlebihan. Nah, kalau suka sendiri kan pasti begitu, kita lama dengan diri sendiri. Kita suka kepada Allah, maka kita suka dengan amal-amalnya, lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang hatinya sehat ya. Tapi kalau kemudian dia tidak suka, nah kalau orang hatinya sakit kan, dia nggak suka dengan Allah loh. Beban ibadah taat itu beban, sodako itu berat. Nauzubillah min dzalik ya. Maka ini penting buat kita di tanda yang ke-10 ini ya. Orang yang hatinya sehat, dia senang kepada Allah, benci kepada selain Allah. Yuk kita koreksi ya. Kita lanjut sekarang. Tanda orang yang hatinya sehat ya, orang yang hatinya bersih, dia akan mudah untuk mensucikan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bergaul akrab dengan Al-Quran. Nah, menarik di sini ya. Orang yang tandanya sehat apa? Senang pada Allah, dan ternyata juga tidak hanya senang pada Al-Quran, tapi bergaul akrab dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah panduan dari Allah. Bahasa lainnya surat cinta dari Allah untuk siapa? Untuk kita, untuk saya, ayahanda, bunda, dan sahabat. Kalau kemudian kita tidak akrab dengan Al-Quran, kita nggak bergaul akrab dengan Al-Quran, bahasanya coba catat, bergaul akrab dengan Al-Quran. Kalau dalam bahasa
bukunya nih, buku yang ini nih, yang Bapak Ibu, yang ayahanda bunda sahabat miliki, itu apa? Hal yang paling dicintainya ialah kalamullah dan membicarakan tentangnya. Ya, namanya juga mencintai. Namanya juga akrab. Orang akrab kan kenal banget. Ya. Saya kenal akrab dengan dia. Bayangkan kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita kenal Al-Quran, kita gampang menceritakan tentang Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya ia menghadapkan dirinya pada Al-Quran. Bila ia mencintai Al-Quran, itu artinya ia cinta kepada Allah, sebab Al-Quran ialah kalamullah. Iya kan? Diriwayatkan pula dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menerima mushaf dan berkata, firman Rabbku, firman Rabbku. Bayangkan, nerima Al-Quran, ya. Sahabat Ali itu menyampaikan apa? Dia berucap, ini firman Allah, ini firman Tuhanku, ini firman Tuhanku. Begitu bahagianya. Allahu Akbar. Jadi kesindiri. Sudah di hari ke-21 maksud saya. Ayahanda bunda sahabat tilawahnya sudah sampai juz berapa? Nah, enggak, saya mah yang penting baca tapi paham. Naikin dong. Sudah berapa lama, berapa tahun, berapa usia baca Qur'annya 1, ya, masih segitu juga. Kan daripada tidak. Oh, beda. Kalau ayahanda bunda dan sahabat sudah banyak dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan bagus, fasilitas hidup bagus, ya kan? Terus usia sekarang makin dijaga sama Allah, terus baca Qur'annya masih itu-gitu juga. Paham Al-Qur'annya segitu juga. Allahu Akbar. Kan orang yang hatinya sehat, tanda hatinya bersih apa? Mencintai Allah. Maka juga mencintai Al-Qur'an, kalamullah. Jangan sampai kemudian kita pada posisi yang tahun yang lalu dengan tahun sekarang kualitas bacaan kita itu juga. Tahun lalu dengan tahun sekarang pemahaman Al-Qur'an kita itu juga. Tahun lalu dengan tahun sekarang hafalan Qur'an kita itu juga. Tahun lalu dengan tahun sekarang mengamalkan Qur'annya itu juga. Tapi kadang rezeki kita pengen lebih dari yang itu juga kan. Allahu Akbar. Ayo ayahanda bunda sahabat, di hari ke-21 bulan Ramadan jangan itu juga. Nah, ya. Hanya itu saja juga jangan. Kita naikin, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, apabila hati kalian suci, ia tidak akan merasa kenyang dengan firman Tuhan kalian. Dengan firman Allah itu nggak pernah kenyang. Baca lagi, pahami lagi, rindu lagi, pengen tahu lagi. Ya Allah, luar biasa. Inilah ciri-ciri orang yang hatinya sehat. Yang berarti pula apa? Tanda-tanda cinta kepada Allah. Karena hati orang yang sehat hendaklah dipenuhi perasaan cinta kepada Allah, mengetahui alam gaib, Allah Maha Pengampun, kemudian memahami apa yang mesti dilakukan di muka bumi Allah ini. Dengan Al-Quran, maka kita akan dimudahkan kehidupan kita untuk semakin mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang yang hatinya bersih, ia mencintai Allah, ya, atau dia maksudnya jika ia cinta kepada selain Allah, ya, ia akan rusak, sengsara, sedih dan gundah. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdun dinar, ta'isa abdun dirham, ta'isa abdul khamisati, ta'isa abdul khotifati, ta'isa wan takasa, wa idza syika falan takosha. Celakalah hamba-hamba dinar, celakalah hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba pakaian khamisah, celakalah hamba-hamba kain sutra, celakalah dan jatuhlah ia apabila tertusuk duri tidak bisa keluar. Ini hadis riwayat Bukhari. Bila hati kehilangan fungsi untuk mencintai dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sungguh ia lebih sengsara daripada mata yang kehilangan penglihatan dan telinga yang kehilangan pendengaran. Akibatnya apa?
hati pun menjadi bergolak, sengsara, dan sedih sampai ia kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati akan bahagia apabila dengan mengetahui Rabb-Nya, karena cinta kepadanya, karena butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayahanda, bunda, dan sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan buat ayahanda, bunda, dan sahabat, ya. Bersih hati bersama Pintar Peduli, di mana kami ingin mengajak dalam episode kali ini bersih hati supaya kita mudah bersujud pada Ilahi. Itu ada 11 tanda. Yang pertama, banyak berzikir pada Allah. Yang kedua, butuh pada Allah. Yang ketiga, bahagia beribadah pada Allah. Yang keempat, berburu amal taat, rindu melayani Allah. Dan yang kelima, senang saat sholat. Lalu yang keenamnya apa? Berhitung waktu utama untuk Allah. Yang ketujuh, berkualitas dalam amal, lebih menjadi perhatian daripada amalnya sendiri. Lalu yang kedelapan, bersedih jika luput satu amal taat. Yang kesembilan, beramal hanya untuk Allah. Dan yang kesepuluh, benci dengan selain Allah, senang dengan Allah. Dan yang kesebelas, bergaul akrab dengan Al-Quran. Semoga tanda-tanda hati yang sehat, tanda-tanda bersihnya hati ini menurut Syekh Ahmad Farid mampu memotivasi kita, mampu membimbing kita. Ramadan, mudah-mudahan di hari yang ke-21 ini Allah bersihkan hati kita. Sehingga mudah-mudahan dengan hati kita yang bersih, kalau waktunya kita berjumpa dengan Allah, mudah-mudahan kita ditempatkan di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat.